Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Suryanullah. Kali ini kita akan belajar mengenai soal-soal asesmen kompetensi minimum untuk literasi membaca konteks saintifik pada jenjang SMP. Soalnya adalah sebagai berikut. Judul stimulusnya adalah pabrik penisilin. Di sini terdapat wacana mengenai kisah atau cerita penemuan penisilin, yang mana dikemukakan atau ditemukan oleh Sir Alexander Fleming adalah orang yang terkenal sebagai penemu penisilin atau antibiotik untuk melawan bakteri. Ini wacananya panjang, dibaca sampai kepada pembuatan penisilin dilakukan di dalam suatu alat yang bernama fermentor atau bioreaktor. Nah, kemudian ada gambar bagian-bagian dari fermentor tersebut. Nah, dari wacana ini kemudian dilengkapi oleh gambar. Ini adalah stimulusnya atau pemicu, pemantik untuk soal-soal yang ada di bawahnya. Nah, pertanyaannya adalah salah satu bagian fermentor adalah milipore. Apakah pernyataan berikut menunjukkan fungsi dari milipore? Lingkari iya atau tidak untuk setiap pernyataan yang dianggap sesuai. Nah, untuk menjawab soal ini kita harus mengetahui dulu di mana letak milipore. Ya, ternyata letak milipore adalah pada bagian sini. Kalau saya berikan garis, ini adalah milipore atau filter. Nah, fungsinya apa milipore tersebut? Nah, yang pertama, pernyataan pertama fungsi dari milipore adalah mencegah kontaminasi produk dari luar. Nah, ya atau tidak? Untuk pertanyaan ini, soal ini bentuk soalnya adalah pilihan ganda kompleks. Jadi, siswa hanya menjawab iya atau tidak. Sesuaikan dengan wacana atau stimulus yang diberikan pada awal soal yang tadi. Fungsi milipore mencegah kontaminasi produk dari luar. Jawabannya iya atau tidak? Nah, kita harus mengetahui dulu dari sini. Nah, dari pernyataan-pernyataan ini, apakah milipore tersebut fungsinya untuk mencegah kontaminasi produk dari luar? Nah, dari gambar bahwa milipore itu adalah filter. Filter tersebut adalah menyaring. Ya, menyaring bisa juga untuk mencegah kontaminasi produk dari luar. Jadi jawabannya adalah iya. Itu. Pernyataan 2. Fungsi milipore adalah menentukan jumlah mikroba dalam fermentor. Betul salah? Iya atau tidak? Bukan ya, fungsi milipore itu bukan untuk menentukan jumlah mikroba. Kemudian pernyataan kedua, ketiga, fungsi milipore adalah mensterilkan produk yang dihasilkan. Ya, jawabannya. Kemudian fungsi milipore mensterilkan udara yang masuk. Jawabannya iya. Nah, yang ketiga ini fungsi milipore itu bukan untuk mensterilkan ya. Berarti jawabannya tidak. Berarti ini salah. Bukan ya, tapi tidak. Nah, itu adalah pernyataan untuk stimulus pabrik penisilin. Untuk soal pilihan ganda kompleks. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua. Soalnya soal uraian. Fermentor berfungsi untuk fermentasi. Pada fermentor terdapat bagian yang bernama selubung air dingin. Apa hubungan selubung air dingin dengan proses fermentasi? Nah, kita lihat di gambar selubung air dingin. Nah, ini ya. Ini adalah gambar selubung air dingin. Nah, apa hubungannya selubung air dingin dengan proses fermentasi? Nah, jawabannya adalah
untuk mengatur suhu yang sesuai dengan yang dibutuhkan mikroba agar proses fermentasi dapat berlangsung dengan baik. Nah, itulah hubungan selubung air dingin dengan proses fermentasi. Jadi untuk mengatur suhu yang sesuai dengan yang dibutuhkan mikroba agar proses fermentasi dapat berlangsung dengan baik. Oke, itulah contoh soal AKM untuk literasi membaca konteks saintifik, stimulusnya tentang pabrik penisilin. Mudah-mudahan bermanfaat. Contoh soal AKM ini dapat digunakan oleh adik-adik semuanya. Kemudian stimulus yang kedua itu mengenai kereta tercepat di dunia. Disajikan ada gambar. Ini adalah magnet-magnet. Kemudian susunan kutub-kutub magnet pada rel dan gerbong kereta. Kemudian ada gambar kereta maglev. Kemudian ada informasi posisi elektromagnetik pada lengan kereta yang mengitari jalur penuntun. Ini salah satu bentuk model kereta maglev. Kemudian ada juga wacananya tentang kereta maglev. Seperti ini, jadi siswa harus membaca dengan seksama, fokus, dan cepat membacanya. Nah, pertanyaannya, kereta tercepat di dunia. Ini soal, bentuk soalnya adalah pilihan ganda kompleks. Soalnya adalah bagaimana sifat elektromagnetik menggerakkan kereta maglev. Lingkari iya atau tidak untuk penjelasan berikut ini. Nah, pertanyaannya bagaimana sifat elektromagnetik menggerakkan kereta maglev. Yang pertama, rel kereta dengan gerbong mempunyai kutub magnet yang berlainan. Iya atau tidak? Iya. Antara rel kereta dengan gerbong kutubnya berlainan. Sehingga karena berlainan akan terjadi proses tolak-menolak. Karena tolak-menolak, maka gerbong akan sedikit melayang. Sehingga meminimalkan atau tidak ada gesekan dengan rel kereta. Yang kedua pernyataannya, elektromagnet bergantung pada kuat arus listrik yang mengalir. Jawabannya iya, betul sekali. Elektromagnet artinya elektro itu listrik, magnet adalah magnet, sehingga elektromagnetik bergantung pada kuat arus listrik yang mengalir. Ya, semakin besar arus listriknya, maka elektromagnetnya pun akan semakin besar juga. Nah, kemudian semua rel kereta mempunyai kutub magnet yang berbeda. Semua rel kereta mempunyai kutub magnet yang berbeda. Oke, kita lihat ke atas ke gambar. Semua rel kereta mempunyai kutub magnet yang berbeda. Oke, lihat. Nah, ini adalah rel keretanya. Jadi ada kutub selatan, kutub utara, kutub selatan, kutub utara. Ini sama, utara, selatan. Jadi berbeda-beda, tidak sama. Berarti jawabannya adalah yang pernyataan ketiga adalah iya. Pernyataan yang keempat, antara satu gerbong dengan gerbong berikutnya terdapat kutub magnet yang berbeda. Antara satu gerbong dan gerbong berikutnya terdapat kutub magnet yang berbeda. Kita lihat. Ya, berbeda-beda. North S ini S, south, north, utara, selatan, utara, selatan. Kutub magnetnya berbeda-beda. Antara satu gerbong dan gerbong berikutnya terdapat kutub magnet berbeda-beda. Oh, ternyata tidak, karena satu gerbong itu pasti sama kutub-kutub magnetnya. Ya. Nah, itu bentuk soal yang pilihan ganda kompleks. Sekarang soal berikutnya masih tetap stimulusnya kereta tercepat di dunia. Soalnya seperti namanya, prinsip dari kereta api ini adalah memanfaatkan gaya angkat magnetik pada relnya sehingga terangkat sedikit ke atas. Kemudian gaya dorong dihasilkan oleh motor induksi. Kereta ini mampu melaju dengan kecepatan sampai 650 km per jam. Jauh lebih cepat dari kereta biasa. Pertanyaannya, mengapa pada saat melaju
kereta maglev tidak menimbulkan suara berisik? Berikan 2 alasannya. Oke, tadi sudah dilihat dari stimulus bahwa antara rel kereta dengan gerbong terdapat kutub magnet yang berbeda. Sehingga ketika 2 kutub magnet berbeda bertemu akan menghasilkan gaya tolak-menolak. Gaya tolak-menolak inilah yang mengakibatkan kereta akan melayang, sedikit melayang. Nah, sehingga sedikit melayang tidak ada gesekan. Alasan pertama, tidak ada gesekan antara badan gerbong kereta dengan rel kereta. Tidak ada gesekan. Yang kedua, karena adanya gaya tolak-menolak antara landasan gerbong kereta api sehingga dia terangkat dengan rel keretanya. Sehingga gaya gesekan akan terkurangi. Ya, itu contoh soal untuk stimulus kereta api tercepat atau yang kita namakan dengan maglev. Oke, sekian contoh soal AKM untuk literasi membaca saintifik. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.